Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Yolanda Sriwulan Utapea, teman saya Mary Hana Purba, Gloria Nenggolan, Farida Masnaria Silalahi, Dewi Marlina Simanjuntak. Sistem Elektronik Human Research Management menggunakan metode Rapid Application Development studi kasus pada PT Andesta Mandiri Indonesia. PT Andesta Mandiri Indonesia atau PT AMI merupakan salah satu perusahaan outsourcing yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja yang bertujuan untuk menjadi perusahaan penyedia tenaga kerja yang terpercaya, terkemuka, serta handal dalam bidang pelayanannya, dan beroperasi sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja yang terkemuka dengan jaringan luas oleh tenaga kerja yang terampil, jujur, berdisiplin tinggi, dan bertanggung jawab, serta memiliki peralatan dan perlengkapan yang modern. Landasan teori outsourcing dalam hukum ketenaga kerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 64, 65, dan 66, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2004 tentang tata cara perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kedua, Human Resource Management. Sumber daya manusia atau Human Resource mengandung dua pengertian. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Yang ketiga, Electronic Human Resource Management atau EHRM, yang merupakan sebuah tool yang berbasis web yang secara otomatis mendukung proses sumber daya manusia. Tujuan akhir dari HRM adalah yang pertama meningkatkan orientasi strategi dari HRM, yang kedua mengurangi biaya efisiensi keuntungan, yang ketiga fasilitas untuk manajemen dan karyawan. Yang keempat, rekrutmen. Sumber daya manusia yang tangguh merupakan salah satu unsur penentu perusahaan akan dapat bersaing di pasar global. Perusahaan harus mampu membangun kepercayaan atau nilai di kalangan karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gloria. Proses rekrutmen. Salah satu komponen atau unsur dalam sistem rekrutmen dalam suatu organisasi atau perusahaan yaitu keputusan di mana mencari pelamar. Agar manajemen dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka mereka perlu mengetahui dan memahami berbagai sumber rekrutmen dengan mengingat uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu internal dan eksternal. Selanjutnya seleksi. Seleksi merupakan kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah rekrutmen selesai dilaksanakan. Seleksi merupakan suatu cara pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia. Pada dasarnya tujuan dari seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya pelatihan atau training. Pelatihan merupakan suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan secara spesifik yang dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan saat ini. Terdapat ada batasan yang ditarik antara batasan dan pengembangan. Dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dan cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik
bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. Selanjutnya kontrak kerja atau perjanjian kerja. Perjanjian kerja diatur secara khusus pada bab 7 KUHP tentang persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Menurut pasal 161A KUHP, yang dimaksud dengan perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikat diri untuk pekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Selanjutnya, perlindungan karyawan. Perlindungan tenaga kerja merupakan perlindungan yang diupayakan untuk menjaga hak-hak dasar dari pekerja. Tujuan perlindungan tenaga kerja menurut ialah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenaga kerjaan. Pembangunan ketenaga kerjaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Inilah sebabnya perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan serius atau pelaksanaan karena dapat menunjang pembangunan nasional. Tujuan pembangunan ketenaga kerjaan adalah: 1. Memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya akan dibaca teman saya, Mary. Selanjutnya, Rapid Application Development atau RAD. RAD merupakan suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat lunak. RAD menggunakan metode berorientasi objek. Ada 3 fase dalam RAD yang dilihat pada gambar di bawah ini. Terdapat gambar 1 di mana fase-fase model RAD dapat kita lihat. Selanjutnya, Livelet JavaScript. Livelet merupakan perpustakaan open source JavaScript yang membantu pembuatan peta pada halaman web menjadi lebih mudah. Sebagai software open source berarti script yang terdapat pada Livelet dapat dengan mudah untuk dilihat cara kerjanya. Dan yang lebih penting, siapapun dapat berkontribusi pada proyek dengan perbaikan kinerja Livelet. Dalam penelitian ini ada dilakukan dalam melakukan penelitian. Adapun metodologi penelitian yang penulis lakukan antara lain sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar 2 di bawah ini. Selanjutnya, tahap perencanaan. Merumuskan masalah tentang pengelolaan data sumber daya manusia dan mencari permasalahan yang terjadi dan kemudian diselesaikan oleh suatu sistem pengelolaan data karyawan yang terkomputerisasi. Metode pengumpulan data. Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data tentang pengelolaan data sumber daya manusia. Semua tahap pada proses pengumpulan data diperoleh dari 3 metode antara lain: wawancara, 2 observasi, 3 studi pustaka. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan penulis untuk merancang sistem ini menggunakan Rapid Application Development atau RAD. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dewi Marlina. Ikut analisis dan perancangan. Analisis sistem yang sedang berjalan. Berikut rise feature dari sistem yang sedang berjalan dan dapat dilihat pada gambar 3. Berikut gambar sistem yang sedang berjalan.
Kemudian sistem usulan. Sistem usulan ini memiliki 5 aktor, yaitu pelamaran, karyawan, admin area, HRD, dan manajer. Berikut tabel merupakan aktor yang terlebih terhadap sistem. Adapun proses terakhir adalah penentuan kontrak kerja karyawan dengan perusahaan penyediaan jasa tenaga kerja. Selain itu, sistem ini juga dapat mempermudah manajer dalam melihat data-data karyawan, area kerja, kontrak kerja, penilaian, dan persebaran titik-titik area kerja yang sudah bekerja sama. Berikut ini merupakan use case diagram sistem usulan setiap aktor yang terlibat. Dapat kita lihat pada gambar 5. Kemudian implementasi dan pengujian. Adapun hasil implementasi sistem HRM pada PT Andesta Mandiri Indonesia dapat kita lihat pada gambar berikut. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Andesta Mandiri Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan dengan adanya sistem Electronic Human Resource Management atau EHRM ini dapat mempermudah tugas Human Resource Development atau HRD dalam mengelola data karyawan, data area kerja, kontrak kerja karyawan, lowongan kerja, lamaran pekerjaan, penilaian manpower, dan pembuatan laporan. Sistem yang dibangun dapat mempermudah manajemen dalam proses rekrutmen karyawan yang mana dimulai dari tahap informasi, lowongan yang tersedia, dan pendaftaran calon karyawan secara online. Demikian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih.